Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wallahu al-waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan dari syarah matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, yang mana matan ini adalah matan yang sangat-sangat fenomenal dalam ilmu tajwid. Tayyib. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang mabadi al-asyrah atau 10 permulaan, 10 hal yang hendaknya diketahui oleh seorang penuntut ilmu sebelum mendalami suatu ilmu, yang terlebih khusus ilmu syar'i ya, terlebih khusus ilmu syar'i. Kemudian kita juga sudah membahas ya dalam pertemuan sebelumnya tentang muqaddimah ya, muqaddimah Tuhfatul Atfal. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya bab pertama dari matan Tuhfatul Atfal, yaitu bab ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Tayyib. Sebelum kita membahas tentang bab ahkamun nuni sakinati wa tanwin, kita akan membahas terlebih dahulu tentang maratib al-ghunnah atau biasa disebut dengan tingkatan-tingkatan ghunnah. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghunnah memiliki 4 tingkatan. Memiliki 4 tingkatan sebagaimana yang di syasyah, yaitu di di layar yang antum bisa lihat. Ya, tingkatan yang pertama adalah tingkatan akmal yang diberi nama dengan akmal. Nah, ini akmal. Ini tingkatan yang paling tinggi, a'la darajat, a'la maratib. Kemudian yang kedua adalah tingkatan kamilah. Ini kedua. Kamilah. Kemudian yang ketiga adalah naqisah, ya. Nah, ini di bawahnya kamilah. Kemudian yang keempat adalah tingkatan angkos. Tingkatan angkos. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, perlu ketahui bahwasannya huruf gunnah, ya, huruf yang gunnah itu hanya 2, yaitu nun dan mim. Nun dan mim. Huruf nun dan mim itu mempunyai 2 makhraj, ya. Yang pertama makhraj dari khayshum atau dari rongga hidung. Yang kedua makhraj dari juz'ul lisani atau dari lisan, atau dari lisan. Nah, jadi sebelum yang pertama adalah nun dan mim. Nun dan mim memiliki 2 makhraj. Yang pertama adalah khayshum, yang kedua adalah al-lisan. Ya, dua makhraj. 2 makhraj. Taib. Kita masuk ke tingkatan yang pertama, yaitu akmal. Tingkatan akmal atau biasa diartikan dengan paling sempurna, yaitu gunnah paling sempurna ketika mim dan nun dalam keadaan bertasydid atau dalam keadaan idgham, ya, bertasydid dan idgham, ya. Maka gunnahnya harus paling sempurna. Maksudnya paling sempurna itu apa? Dia agak panjang, ya. Gunnahnya harus panjang. Contoh, walakinnallaha sallam. Walakinnallaha sallam. Panjang dia. Nah, ini contoh yang di nun yang bertasydid. Kemudian contoh yang diidghamkan, yaitu kita lihat bawahnya, ya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Nah, kita tidak boleh mengucapkan gunnahnya hanya sedikit. Contoh, faman ya'mal. Nah, faman ya'mal. Kalau kita hanya mengucapkan gunnahnya sedikit, maka kita tidak menempatkan mim dan sukun yang bertasydid atau yang diidghamkan pada martabahnya atau tingkatannya, yaitu tingkatan yang paling sempurna, yaitu tingkatan akmal. Baik, tingkatan yang kedua, ya, adalah kamil. Kamil atau bisa diartikan dalam bahasa Arab sempurna, atau diartikan dalam bahasa Indonesia apa? Sempurna. Yaitu gunnah dikatakan kamil, yaitu ketika nun sukun atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa atau iklab. Huruf ikhfa atau iklab. Nah,
Contoh nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa adalah nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa adalah nun bertemu dengan sin. Al-insan, ya. Al-insan. Nah, gunnahnya harus dibawa dengan derajat akmal tadi. Akmal yang paling sempurna, kemudian yang kedua adalah akamil. Jadi tidak boleh terlalu panjang, harus di bawah derajatnya akmal. Kemudian yang kedua iklab. Amburik. Amburik. Kemudian ini contoh mim bertemu dengan ba adalah ikhfa juga, ikhfa syafawi. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas ya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Baik. Kemudian kita lanjut ke martabah yang ketiga, yaitu martabah naqisah, atau biasa diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kurang sempurna. Artinya kurang ya. Naqis artinya kurang, kurang sempurna. Kapan gunnah itu dikatakan kurang sempurna? Ketika nun dan mim sukun. Ketika nun dan mim disukunkan. Ya, maka dia dibaca jelas. Seperti izhar halqi dan izhar syafawi. Ketika nun sukun, ya, nun sukun, kemudian mim sukun, ya, nun sukun dan mim sukun, ya, artinya dia tidak ada di situ hukum ikhfa, iklab, maka dia dibaca jelas, ya. Nah, seperti hukum izhar halqi atau izhar syafawi, ya. Maka gunnahnya tidak boleh seperti yang kamil atau apalagi akmal. Contoh, sami'un alim, sami'un alim. Nah, un'a langsung, nggak boleh kita panjangkan gunnahnya. Sami'un alim, itu tidak boleh. Sami'un alim. Kemudian an'amta, nggak boleh kita terlalu lama di nun. Dan juga nggak boleh terlalu lama di mim. An'amta, ya. Harus jelas kemudian lanjut ke huruf setelahnya. An'amta, an'amta. Kemudian hum fiha. Nah, hum fiha. Nah, baik. Kemudian kita lanjut ke derajat yang keempat, yaitu angkos, ya, angkos. Atau kita artikan dalam bahasa Indonesia paling tidak sempurna. Kapan gunnah dikatakan angkos, yaitu derajat yang paling tidak sempurna ya, atau adna derajat yang paling bawah dalam gunnah, yaitu ketika nun dan mim berharokat. Nah, ini kata kuncinya ketika nun dan mim berharokat. Baik dia fathah, kasroh maupun dhammah. Ya, baik dia fathah, kasroh maupun dhammah. Nah, kadar gunnahnya sangat-sangat sedikit. Ya, kadar gunnahnya sangat-sangat sedikit. Contoh, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, qul bi'sa ma ya, mim ya sebentar. Jadi gunnahnya hanya pada huruf mim saja. Ketika dia sudah ke ke alif, maka gunnahnya hilang. Ma. Nah, jadi betul-betul sangat sedikit. Oleh sebab itu, ya, ketika dia nun dan mim berharokat, maka dia diletakkan derajat yang paling adna atau paling bawah, atau biasa dikenal dengan kalimat angkos. Kalimat angkos. Kemudian, teman-teman sekalian dimuliakan Allah, nah di sini ada mulahadzah atau perhatian. Kadar gunnah dapat diketahui dengan metode musyafahah atau talaqi. Nah, maksudnya apa? Setelah kita mengetahui bahwasanya ada maratibul gunnah, tingkatan gunnah ada 4, akmal, kamil, naqis sama angkos. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwasannya kadar yang akmal itu ya panjangnya seberapa, kemudian kamil itu panjangnya seberapa, ya. Kemudian naqis itu panjangnya seberapa? Nah, ini hanya diketahui dengan metode musyafahah atau metode talaqi, ya. Dengan metode talaqi. Jadi kalau dengan hanya mengandalkan metode contohnya misalnya gunnah 2 harokat, gunnah 3 harokat, maka ini adalah
ya penamaan atau meletakkan mengkadarkan gunnah dengan harokat ini adalah amrun hadits, yang mana para ulama mutaqaddimin itu tidak pernah mengkadarkan gunnah dengan harokat. Ya, bagaimana cara kita mengetahui kadar gunnah? Yang ini gunnahnya harus akmal, harus panjang, panjangnya seberapa? Nah, itu caranya, satu-satu caranya adalah dengan musyafahah atau talaki ke guru, atau talaki ke guru. Nah, kemudian kadar gunnah tadi disesuaikan dengan cepat atau lambatnya bacaan, seperti tahqiq, taddur, dan hadar. Kalau kita katakan bahwasanya gunnah dua harokat, kalau kita katakan bahwasanya gunnah dua harokat, nah, kemudian kita membaca tahqiq, apakah sama ya dua gunnah ketika tahqiq sama tadwir? Jawabannya berbeda. Oleh sebab itu, ya sangat tidak tepat ketika orang mengkadarkan gunnah dengan harokat. Ya, sangat tidak tepat ketika seorang mengkadarkan gunnah dengan harokat. Akan tetapi istilah ini masyhur, ya gunanya adalah untuk takribudz dzihn. Artinya untuk supaya murid itu lebih cepat memahami. Akan tetapi pada asalnya, ya istilah-istilah gunnah memakai harokat, misalnya gunnah menjadi dua harokat, ini adalah istilah yang tidak ada pada ulama mutaqaddimin. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui bahwasanya gunnah ini akmal, panjangnya seberapa, kemudian gunnah ini kamil, panjangnya seberapa, kemudian gunnah ini nakis, kemudian angkos? Maka harus dengan cara metode talaki. Metode talaki atau musyafahah, ya, mulut ke mulut. Kita belajar dengan guru, membacakan Quran dengan guru, maka kita akan tahu bahwasannya kadar gunnahnya akmal ini sekian. Ya. Kemudian kadar gunnahnya kamil sekian, kemudian nakis, kemudian angkos. Baik. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan langsung masuk ke pembahasan bab ahkamun nun sakinati wa tanwin. Bab hukum-hukum nun sakin atau hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Qala al-muallif rahimahullah, muallif rahimahullah berkata, linnuni in taskun wa litanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Nah, yang pertama linnuni in tasku walitanwin. Untuk nun, ya, untuk nun in tasku, jika dia dalam keadaan sukun, walit tanwin, dan juga untuk tanwin, arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Arba artinya adalah 4, ahkamin jamak dari hukum, artinya hukum-hukum, ya. Kemudian fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Maka ambillah penjelasanku. Baik, kenapa muallif rahimahullah mengatakan fakhudh tabyini? Dikarenakan ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ahkamun nun sakinati wa tanwin itu terbagi menjadi 5, yaitu dengan memecah idgham. Yang pertama izhar, iqlab, ikhfa, idgham. Baik. Idgham ini dipecah menjadi idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Oleh sebab itu, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ahkamun nun sakinati wa tanwin terbagi menjadi 5. Tetapi Syekh rahimahullah belum hanya mengatakan bahwasanya ada 4. Artinya beliau mengatakan idgham, ya, idgham itu sebenarnya satu hukum kemudian menjadi terpecah, artinya tidak menjadikan itu lima hukum, ya. Jadi ada 4 hukum pokok, ya, ada 4 hukum pokok, bukan 5 hukum pokok. Oleh sebab itu Syekh mengatakan fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Fal awwalu, maka yang pertama al-izhar. Beliau menjelaskan al-izhar. Nah, qabla ahrufi. Jadi yang pertama ada al-izhar. Yang pertama adalah al-izhar, ya. Nun sukun dibaca izhar qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf lil halqi, sebelum huruf-huruf halqi. Sebelum huruf-huruf halqi. Huruf-huruf halqi ada berapa? Sittun, ada 6. Ruttibat, disusun, fal ta'rifi. Ruttibat artinya tersusun, fal ta'rifi, maka ketahuilah. Nah,
Boleh Syekh rahimahullah mentakdid atau menjabarkan. Apakah huruf-huruf idhar? Yang pertama hamzun. Yang pertama adalah hamzah. Fahaun. Kemudian al-ha. Nah, ini satu makhraj. Satu makhraj. Artinya di bagian tenggorokan paling bawah ya. Bagian tenggorokan paling bawah. Tsumma ainun ha'u. Al-ain tenggorokan yang tengah. Kemudian begitu juga ha. Tenggorokan yang tengah. Muhmalatan. Apa makna muhmalatan? Muhmalatan adalah istilah atau kita mu'jamatan, bahwasanya pada ulama pada zaman dahulu ya, al-ain al-ha itu ditulis dengan satu model. Hanya saja yang membedakan ain dan ha adalah tulisan muhmalatan. Apabila dalam suatu kitab tertulis huruf ain kemudian ha muhmalatan, maka yang membaca ya qari itu mengetahui bahwasannya dalam kitab tersebut tertulisnya ain dan ha, bukan ghain dan kha. Ya. Akan tetapi apabila tidak ada tulisan muhmalatan, maka pembaca langsung tahu bahwasannya tertulis di situ adalah ghain dan kha, bukannya ain dan ha. Mafhum insyaallah ya. Baik, kita lanjut. Muhmalat tsumma ghainun kha'u. Ini satu makhraj, yaitu tenggorokan yang paling atas. Kemudian teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita ketahui ya, makna dari nun sakinah dulu. Apakah makna dari nun sakinah? Nun sukun itu apa? Baik. Nun sukun maknanya adalah nun yang tidak berharokat. Nun yang tidak berharokat. Dan ia tetap pada kondisinya ketika wasal, yaitu ketika disambung. Jadi nun itu tetap pada kondisinya ketika dia disambung. Dia tidak berubah. Ataupun wakaf, ataupun dalam keadaan dia berhenti. Ya. Baik itu secara pengucapan ataupun lisan. Ataupun tulisan. Jadi nun sukun itu tetap ada baik dia dalam keadaan disambung ya atau dalam keadaan berhenti ya. Baik itu secara lisan atau pengucapan atau tulisan. Ya, ataupun tulisan. Baik itu di tengah ataupun di ujung kata ya, baik itu huruf asli maupun tambahan arif. Jadi contoh nun sukun selalu tidak berharokat. Naam, ini adalah hukum asal nun sukun selalu tidak berharokat. Termasuk huruf nun sukun berharokat tidak asli dengan sebab pertemuan nun sukun. Nah, di sini adalah nun sukun. Ini artinya aslinya adalah in irtabatum. In irtabatum. Aslinya. Akan tetapi iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun menyebabkan sukun berharokat. Nah, harokat ini adalah harokat tambahan. Harokat tambahan, bukan harokat asli. Oleh sebab itu, walaupun di sini zahirnya ya dia berharokat, tetapi pada hakikatnya dia adalah sukun. Hanya saja dengan sebab iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun, maka dia diharokatin kasroh. Nah, misal dari nun sakinah adalah man amana. Man amana, ini dalam keadaan wasal, maka nun di sini tetap ditulis. Tetap ditulis. Nah, kemudian tanwin. Ya, tanwin. Apakah pengertian tanwin? Tanwin adalah nun sukun. Tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun yang terdapat pada akhir isim. Apa mana isim? Isim adalah maknanya kata benda. Ya, kata benda. Ketika wasal secara lafaz. Ya. Ketika wasal ya, dia ada. Jadi tanwin itu nampak gitu loh. Bentuknya ada. Secara lafaz ya. Nun sukun pada tanwin ya, ada pada akhir isim saja atau akhir kata benda. Jadi ketika wasal, ketika dalam keadaan disambung secara lafaz, artinya apa? Tidak ada secara tulisan. Dan tidak ada secara rosam penulisan ketika wakaf. Contoh, azizun hakim. Azizun, zun. Nah, jelas. Di situ wasal ya, azizun hakim. Wasal disambung kepada kalimat hakim. Maka nun sukun pada kalimat azizun, zun di sini, itu jelas ada, nampak. Akan tetapi nampaknya itu hanya secara lafaz, bukan secara tulisan. Secara tulisan dia hanya dhammatain saja, akan tetapi tidak ada nunnya di situ. Oleh sebab itu,
dikatakan bahwasannya nun sukun yang ada pada tanwin hanya nampak ya ketika secara lafadz dan ketika dia dibaca disambung, bukan ketika dia wakaf. Bukan ketika dia wakaf. Contoh kayak sami'an alima. Sami'an alima. Nah, kalau dia di apa namanya? Kalau dia dihentikan atau wakaf, maka sami'an ini menjadi alif ya. Contoh sami'a. Kalau aziz, aziz. Nah, dia tidak ada lafadznya baik itu secara wasal ataupun secara wakaf. Nah, baik itu secara wakaf. Akan tapi ketika dia disambung, ya nun sukun itu tampak secara lafadz saja, akan tapi tidak tampak secara tulisan. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, wad'un nun sakinati wa tanwin ma'al hurufi hija. Nah, nun, peletakan nun dan nun sakinah, nun sukun dan tanwin terhadap huruf-huruf hijaiyah. Jadi nun sakinah dan tanwin setelahnya ada huruf-huruf hijaiyah. Peletakan nun sakinah dan tanwin setelahnya adalah huruf hijaiyah. Itu ada 4 hukum yang terbagi. Sebagaimana tadi Syekh Sulaim Al-Jamzuri katakan arba'u ahkamin. Ada 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Tayyib. Kita pertama izhar. Ma mana izhar? Izhar secara bahasa adalah jelas, al-bayan, jelas. Adapun secara istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan huruf ya, setiap huruf dari makhrajnya min ghairi ziyadatin fi ghunnati al-harfil mudhar. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah dari huruf yang diizharkan. Tanpa ada tambahan gunnah dari huruf yang diizharkan. Contoh ya, man amana. Ya. Man amana. Dia dibaca jelas, ya. Ingat sebagaimana yang kita katakan di awal bahwasanya nun walaupun dia sukun, ya. Walaupun dia dibaca izhar, pada hakikatnya dia tetap ada gunnahnya. Karena nun dan mim itu mempunyai makhraj yang bernama khaysum. Ya, itu tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan dari huruf nun dan mim. Akan tetapi hanya saja ketika dia diizharkan, gunnahnya adalah gunnah yang paling kecil. Ya, atau derajat yang naqis, ya. Ketika nun sukun derajatnya naqis, gunnahnya tidak terlalu panjang. Man amana. Hanya saja dibaca jelas. Baik, jumlah huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha, ya ini afwan ini salah, afwan, hamzah, ain, ghain, ha besar katanya ya, atau ha ya, atau kha, atau kha. Sebab penamaan izhar ya, karena nun sukun tampak jelas terbaca ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar. Karena ada nih di sini syahidnya nih, nun sukun tampak jelas terbaca. Oleh sebab itu ya, hukum ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar dibaca di huruf-huruf ini, huruf-huruf 6 ini dinamakan dengan huruf izhar. Karena apa? Nun sukun ketika dalam keadaan ini dibaca dengan jelas. Kemudian juga izhar ini dinamakan dengan al-halqi, ya disebabkan karena huruf-huruf izhar itu semuanya keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf izhar semuanya keluar dari tenggorokan. Baik. Kemudian kita masuk, apakah tanda izhar pada mushaf? Ya, pada mushaf yang Madinah ya. Tanda izhar pada mushaf ya, itu adalah ra'sul kha. Ra'sul kha. Nah, bisa kita lihat tandanya ini seperti ini. Ra'sul kha. Ra'sul kha. Nah, apabila kita menemukan bahwasanya ada nun, kemudian ada ra'sul kha di atasnya, nah, maka kita harus membacanya jelas. Ketahuilah bahwasanya itu adalah salah satu tanda izhar. Contoh, man amana min had. Nggak boleh kita genungkan ya, nggak boleh kita tambahkan dengungnya gitu ya.
Man amana. Man amana. Tidak boleh kita tambahkan. Izharkan, jelaskan nunnya. Man amana. Min had. Nah, kemudian adapun tanda izhar pada tanwin yaitu dengan apa? Tarakub harakatain. Apa? Tarakub harakatain. Harokat sejajar. Nah, ini sejajar ya. Harokat sejajar. Nah, ini tanda izhar pada tanwin ya. Harokatnya sejajar. Sejajar. Bukan tatabu. Kalau tatabu ini seperti ini, tatabu. Nah, ini bukan tatabu. Bukan tatabu, akan tapi sejajar. Ya. Kalau dia sejajar, maka ketahuilah bahwasannya ya huruf tersebut harus dibaca izhar atau nun yang ada pada tanwin ya, huruf tersebut ya pada tanwin yang ada pada huruf tersebut harus dibaca apa? Izhar. Alimun hakim. Enggak boleh alimun hakim. Ya, atau diidghamkan apalagi alimuh hakim enggak boleh. Alimun jelas. Alimun hakim. Azaban alima. Kaffarin athim. Nah,